Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 ingin membuat video edukasi tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum itu kami ingin mengenalkan diri. Nama saya Bintani Nadaska. Nama saya Syawal Putri Rahma. Nama saya Karja Mulyawasa. Nama saya Dia Ayu. Nama saya Farah Sotari. Nama saya Lintang Perpati Jaya Negara. Nama saya Muhammad Faizan Azuma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Selamat pagi pemirsa. Breaking News kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Afan Rahif Sobari yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual 8 Agustus 2024. Pemirsa, pernahkah kalian bayangkan bagaimana jika dasar-dasar negara Indonesia tidak berlandaskan sesuai dengan Pancasila? Tentu akan kacau, bukan? Maka dari itu, wartawan kami Dia Ayu akan mewawancarai Ibu Desi selaku guru dari SMP Negeri 18 Kota Tangerang Selatan. Nah, Ibu namanya Ibu Desi, Ibu adalah guru matematika di SMPN 18 Kota Tangerang Selatan. Nah, kira-kira dia ya tadi ya, dia mau nanya apa nih? Mudah-mudahan Ibu bisa menjawab ya pertanyaannya. Oke Bu, mulai saja ya. Saya awal-awal ingin menanyakan apa itu Pancasila menurut Ibu? Pancasila ya, yang setahu Ibu ya, Pancasila itu terdiri dari 2 kata yaitu panca dan sila. Panca itu artinya 5 dan sila itu artinya dasar atau asas atau bisa juga prinsip ya. Jadi artinya ada 5 prinsip yang dipegang oleh bangsa Indonesia dengan istilah Pancasila. Nah, itu yang sering kita ucapkan setiap hari Senin saat upacara bendera, di mana pembina upacara mengucapkan nilai-nilai Pancasila, kemudian seluruh siswa mengikuti. Itu. Kemudian Pancasila itu juga diperingati biasanya tanggal 1 Juli, karena di situ pertama kali Pancasila diucapkan oleh Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juli 1945. Kenapa menurut Ibu Pancasila itu penting sebagai dasar negara? Ya, alhamdulillah Indonesia itu memilih Pancasila sebagai dasar negara. Selain Pancasila juga ada Undang-Undang Dasar ya 1945. Nah, Pancasila itu tadi kan mengandung 5 nilai ya. Ada nilai yang pertama ketuhanan ya, satu, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga tentang persatuan gitu kan, yang keempat tentang kerakyatan, yang kelima tentang keadilan ya. Nah, jadi ternyata dari 5 nilai itu sudah mencakup bahwa bangsa Indonesia itu ingin menjadi bangsa yang cinta dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sesama rakyatnya saling bersatu, ya. Kemudian ingin menjadi negara yang adil, yang berdaulat. Berdaulat itu artinya ya yang tidak dijajah oleh siapapun atau negara manapun, ya berdiri sendiri. Nah, gitu. Jadi itu sangat penting bagi sebuah bangsa, karena itu tujuan ya bangsa itu berdiri, yaitu tadi ada nilai ketuhanannya, nilai kerakyatannya, keadilan, dan tidak ada penjajahan di negara tersebut. Nah itu. Oke, baik Bu. Ini kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Mengapa dasar Indonesia, mengapa dasar negara Indonesia harus berlambangkan nilai-nilai Pancasila? Nah itu ya, ya tadi ya, mengapa dasar
di negara Indonesia harus berlambangkan nilai-nilai Pancasila. Tadi pertama, nilai yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti dari sila yang pertama itu pemerintah yang mengatur bangsa Indonesia ini mengharapkan agar seluruh rakyat Indonesia itu beragama, ya, mempunyai agama. Makanya kalau orang yang tidak mempunyai agama atau istilahnya ateis, ya, yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak boleh tinggal di Indonesia, seperti itu. Kemudian yang kedua, selain itu mayoritas juga beragama Islam, ya. Nah, seperti itu, mayoritas ya beragama Islam. Kemudian ada juga agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, ya, yang itu yang diakui oleh negara, dan kita hidupnya damai, seperti itu. Nah, kemudian dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, seperti itu. Jadi tentunya ada hukum-hukum yang mengatur sebuah negara, ya. Sebuah negara itu tentunya ada hukum-hukum agar norma-norma hidup dalam bernegara itu, bermasyarakat itu teratur, seperti itu, ya kan. Kalau nggak ada aturan nanti gimana, ya kan? Tidak ada aturan, ini seperti di sekolah, kalau nggak ada aturan nanti muridnya kacir-kacir, kan, nanti ada yang nakal, ada yang bolos dan sebagainya, ada yang berpakaian tidak rapi, seperti itu. Nah, terus yang ketiga, persatuan Indonesia, ya, persatuan Indonesia. Nah, tentu apalagi kita Indonesia terdiri dari berbagai pulau, berbagai suku bangsa, berbagai suku, kemudian bahasanya juga beragam. Nah, tetapi kita bisa bersatu, seperti itu, ya. Jadi kita harus menjaga persatuan itu. Terus yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apabila ada permasalahan, kita memusyawarahkan bersama-sama, baik dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, sampai yang skala besar, skala nasional atau negara itu di DPR dan MPR. Yang kelima, Pancasila? Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Oke, bagus. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya pemerintah itu ingin agar rakyat Indonesia semua mendapatkan keadilan, ya, baik itu dalam hal pendidikan, kelayakan hidup seperti bisa makan, bertempat tinggal, bermasyarakat, dan sebagainya. Jadi intinya jangan sampai ada jomplang, ya, atau ketimpangan, yang miskin banget, yang kaya banget, gitu. Nah, terus tidak peduli satu sama lain, tidak ada. Nggak ada kan, pasti orang yang kaya pasti akan membantu yang susah, orang yang susah pun bisa bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, seperti itu. Nah, itu makanya penting nilai-nilai Pancasila itu sebagai dasar negara kita. Oke, Bu. Ada lagi, ya? Ini terakhir. Bagaimana dampak negara Indonesia jika dasar negara Indonesia tidak nilai Pancasila di dalamnya? Oke, baik, ya. Tadi yang pertama yang dikatakan, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita mempercayai bahwa ada Tuhan yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta, dan juga menciptakan kita semua, gitu kan. Nah, tentu saja hal itu sangat penting, gitu, karena kalau misalkan kita tidak mempercayai Tuhan, ya, kalau kita tidak mempercayai Tuhan, berarti tidak ada petunjuk ke arah kebenaran. Karena kalau kita mempercayai Tuhan, berarti ada kitab sucinya, kan, baik di agama Islam itu Al-Quran, yang Kristen itu Injil, gitu kan. Nah, itu artinya ada di dalam kitab-kitab itu mengajarkan kebaikan, kan. Nah, kebaikan pasti ada aturan-aturan juga. Nah, biasanya aturan-aturan setiap agama itu, baik Muslim, Kristen, kemudian yang Hindu, Buddha, Konghucu, itu pasti sama, semuanya mengarah kepada kebaikan, ya. Makanya orang yang tidak percaya terhadap Tuhan itu istilahnya ateis,
ya, atau pada umumnya seperti negara-negara komunis itu kan tidak percaya Tuhan. Coba kamu lihat negara komunis mana saja di dunia ini. Ya ada juga, tapi kalau komunis itu adanya Korea Utara itu komunis, kemudian Korea Utara itu ada lagi Uni Soviet, dulunya Uni Soviet, kemudian kan pecah kan. Uni Soviet itu besar dulu lawannya Amerika Serikat, itu dia besar Uni Soviet, tetapi karena ya itu tak salah satunya menggunakan kaum komunis, akhirnya dia pecah negaranya, banyak yang memerdekakan diri, yang Muslim menjadi Uzbekistan, Tajikistan gitu. Tapi sekarang yang lainnya ada yang jadi Rusia seperti itu. Yang kedua, kalau misalkan kita tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila gitu ya, nanti aturan tidak akan berjalan adil, hukum tidak akan berjalan dengan seimbang seperti itu. Nanti ya tadi yang kaya menjadi makin kaya, yang miskin makin menjadi miskin, kemudian nanti tidak rapi lingkungannya, mau lingkungan rumahnya tidak rapi, lingkungan sekitar, lingkungan rumah nggak rapi aja nggak betah, apalagi kalau lingkungan yang besar kan. Nanti kalau kamu jadi, mudah-mudahan nanti nih kamu nih yang bertugas hari ini bisa menjadi orang-orang atau rakyat Indonesia yang nanti bisa terjun ke masyarakat, bisa mensosialisasikan agar norma-norma yang ada di Indonesia itu yang baik-baiknya dapat diterapkan. Oke Bu. Iya. Ini sudah tidak ada lagi Bu pertanyaan, jadi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk waktu Ibu yang Ibu luangkan untuk saya dan teman-teman saya ingin wawancara Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama, sukses ya Dian ya. Oke. Baik, terima kasih Dia Ayu. Kesimpulannya adalah Pancasila sebagai sumber nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan dan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Itu saja breaking news singkat hari ini. Saya Afan Rahif Sobari, saya ucapkan terima kasih.